Singkat cerita, historinya adalah 11 tahun lalu itu adalah pertama kalinya saya mengenal yoga, yaitu ini mungkin cerita klasik suami-suami ya, terpaksa ikut karena diajak istri ya. Nah biasanya kan gitu. Nah terus saya dilatih oleh seorang private instructor, datang ke rumah gitu, seminggu 2 kali selama sekitar 6 tahun, dan saya belajar banyak hal ya. Sampai akhirnya pandemi. Nah pandemi tentunya ya semua aktivitas berhenti ya. Nah semua aktivitas berhenti, tapi termasuk aktivitas istri saya yoga itu berhenti ya. Nah tapi saya tidak bisa berhenti yoga karena saya merasa badan saya enak melakukan yoga ini ya. Nah, terus karena tanpa struktur ya, seperti seseorang yang tanpa guru lah ya, itu kreativitas saya mulai bekerja ya. Apa yang saya lakukan? Saya menganalisis gerakan. Menganalisisnya itu tidak berupa flow saya belajar dari pakar Astanga, flow saya belajar dari pakar Vinyasa, bukan begitu. Tapi yang saya rasakan adalah gerakan ini ya, itu menggerakkan otot apa? Contohnya ya, kalau kita itu seberapa sering suatu saat kita harus mengambil barang sesuatu ke belakang seperti itu ya. Jadi simpel gerakannya seperti ini ya, itu sangat sering menyebabkan orang cedera. Paling sering terjadi di mana? Di mobil ya. Jadi orang duduk di jok depannya pasti yang ketawa pasti pernah ngalamin ya. Jadi jok depan samping driver ya. Terus ini istri bilang ini HP-nya gitu, paling sering gitu. Terus kemudian ngambil begini, terus cedera ya. Nah, cedera itu penyebabnya karena apa? Karena romboid itu yang mendekatkan skapula, itu ada tulang di sini yang mendekatkan di sini. Itu tidak pernah terlatih ya. Trapezius dan latissimus dorsi yang di sini itu mereka bekerja 3 terbesar ini bekerja bersama seperti itu ya. Dan itu kalau kita tidak latih terus menerus tiap hari, ketika sudah di mobil nggak ada pemanasan, stres maksimal seperti ini, yang terjadi pasti cedera ya. Nah jadi apa yang saya analisis adalah gerakan-gerakan ini bermanfaat untuk kegiatan saya sehari-hari. Kebetulan saya ini praktisi dokter yang tiap hari menginjeksi pasien, mengaktifkan core saya, posisi saya injeksi diem begini ya. Nah jadi tentunya saya perlu yoga ini untuk aktivitas kerja saya. Plus karena tanpa instruktur, maka saya punya kebebasan untuk mengembangkan yoga yang enak ya. Sebentar aja pagi sama sebentar aja sore atau malam setelah praktek. Jadi yoga saya kebanyakan kalau tidak sesi komplit yang mirip seperti yang akan saya tunjukkan di video dan saya praktekkan di sini sekitar 15-20 menit ya. Tapi kalau yang sesi cepet-cepetan ini udah dikejar pasien ya, tapi saya merasa perlu yoga pagi itu ya paling cuma 10 menit. Sore saya ulangi lagi ya. Nah, kemudian hal yang penting lainnya adalah menganalisis rasa sakit di tubuh kita ya. Seringkali olahraga ya, instruktur tentunya punya itikat baik untuk membuat semua peserta itu mendapat manfaat dari session yang dilatih untuk diri ya. Sayangnya ada satu yang tidak terfollow up dan mungkin tidak akan bisa terfollow up, yaitu setelah session itu apa yang dirasakan oleh pesertanya ya. Nah selalu ada rasa sakit, rasa tidak enak. Contohnya misalkan saya melakukan tripod ya. Saya senang sih gaya-gayaan tripod, kaki naik 1, kadang kaki bisa naik 2 ya, ini untuk apa ya, akrobatik gitu. Nah, tapi apa yang saya rasakan setelahnya itu otot trapezius saya di sini itu tidak terlalu nyaman ya. Nah tidak terlalu nyaman itu artinya ada rasa sakit. Rasa sakit itu adalah salah satu tanda namanya radang. Bahasa kerennya inflamasi. Inflamasi itu adalah tanda bahwa kita sebaiknya tidak melakukan itu terus-menerus. Karena radang berkepanjangan akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Ya, ya. Jadi untuk 1-2 kali gaya-gayaan di depan anak-anak saya atau ponakan saya ini umat bisa korban ini itu boleh lah ya. Tapi kalau dilakukan setiap hari terus menimbulkan peradangan
satu pose yang kelihatan akrobatik itu berdampak buruk untuk kondisi badan kita, karena semua jenis peradangan itu tidak pernah ada yang positif ending. Semua jenis peradangan, nanti cek di ChatGPT ya, semua jenis peradangan itu berakhirnya pasti gitu, apalagi radangnya bersifat kronis. Nah, karena itu saya akan share, termasuk nanti saya akan terangkan pada waktu saya melakukan pose gerakan ini otot apa yang bekerja, lawan cederanya apa, kalau tidak bisa range of motionnya seperti apa ya. Dr. Priscilla nanti juga akan memberikan penjelasan. Dr. Priscilla S2 masternya bidangnya adalah sports medicine lulusan UK, jadi bisa bertanya banyak hal ya. Saya justru berharap nanti semua peserta itu tanyanya ke Dr. Priscilla ya. Ya bukan saya nggak mau ditanyai, tapi dia jauh lebih ahli untuk menangani masalah sports medicine. Termasuk semua dokter di Rejuva, termasuk saya itu adalah pasiennya Dr. Priscilla. Saya ada deformitas, saya bisa tunjukkan. Jadi ini apa ya? Menonjol. Jadi ini adalah Achilles tendon. Ya. Di sini ada menonjol. Kenapa ini menonjol? Ini bukan dari lahir, tapi karena saya itu tiap hari menginjeksi pasien. Jadi gerakan saya itu pivot memakai kaki sebelah kiri. Ya. Nah. Jadi karena saya gerakannya langsung begini. Jadi saya berdiri satu kaki ini 24 jam mungkin bisa, ya saking kuatnya. Tapi itu menyebabkan tekanan terus menerus dan akhirnya ini menjadi menonjol. Dan dulunya itu sakit. Diobati oleh Dr. Priscilla dengan German Shockwave ya. Sembuh, ya sembuhnya karena tidak sakit ya. Tapi menonjolnya nggak akan hilang. Menonjol ini namanya deformitas. Penampilan nggak akan hilang, yang penting sakitnya hilang. Ya. Nah, jadi semua hal yang nanti tentang cedera, sakit, posisi tertentu, olahraga tertentu yang pernah pengalaman cedera itu bisa ditanyakan ke Dr. Priscilla. Kemudian tiap orang itu bakal menemukan dalam journey-nya yoga ya, sebagai salah satu olahraga, menemukan gerakan yang paling baik untuk diri. Medical yoga ini paling baik untuk diri saya ya. Nanti ketika semua peserta, misalkan Vivi, itu ada Vivi Yuliana ya. Nah, Vivi bakal menemukan gerakan ini kayaknya lebih enak buat saya. Ya. Itu adalah Vivi's personal flow of yoga. Itu yang benar. Ya. Karena tiap tubuh manusia itu berbeda. Bahkan tubuh saya kanan dan kiri itu berbeda. Kiri saya itu jauh lebih kuat daripada kanan meskipun saya right-handed. Ya. Nah, jadi flow gerakan selain dipelajari oleh instruktur di Java Yoga yang excellent, tolong dikembangkan juga di rumah dalam latihan sehari-hari ya, untuk mengenal saya sukanya seperti ini. Gerakan-gerakan seperti ini terus-menerus berulang-ulang itu baik untuk tubuh saya ya. Termasuk bahkan selera musik ya, ini personal juga ya. Dulu instruktur saya kalau datang ke rumah itu nyetel lagu di Spotify, saya putar di speaker itu lagu yoga terkenal namanya Yomaya Sensu, mungkin ada yang tahu ya. Ketika saya sudah nggak latihan lagi sama instruktur, saya coba putar lagu itu. By the way, saya merasa kayaknya kalau saya lebih senang dengarkan Master of Puppets-nya Metallica gitu. Jadi saya itu sekarang kalau yoga itu saya mendengarkan lagu heavy metal ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Yang penting apa? Yang penting itu kita enjoy dan bisa dilakukan setiap hari. Karena yoga itu happiness itu faktor yang sangat penting. Tadi Mbak Tia mana? Mbak Tia manajernya. Nah, Mbak Tia ini bilang bahwa tagline-nya Java Yoga itu adalah membuat orang happy. Ya. Java Happy Yoga and Pilates, kira-kira begitu ya. Nah, jadi find your own happiness. Nggak perlu kalau ini mendengarkan lagu India, Sanskrit ya, tambah kepala saya mumet ya. Nah, nggak perlu diikuti yang terlalu strict seperti itu ya. Semua orang punya selera untuk bisa melakukan kegiatannya terus-menerus setiap hari, bahkan sehari 2 kali ya, untuk membuat badan kita itu bukan semakin jago yoga akrobatik gimana ya. Tujuan dari medical yoga ini adalah membuat kita ini bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya, kayak
ngambil HP dari jok depan ke istri di belakang, ya. Nah, dan tidak cedera. Ya. Itu dari saya sebelum kita akan masuk ke berikutnya, yaitu live demo presentation, ya. Jadi saya akan melakukan yoga di sini. Mungkin peserta bisa ini ya, kursinya dipinggirkan gitu, terus kemudian kita akan mulai. Hati-hati kursinya jangan sampai ini terbentur apa dilipat atau gimana.